Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi ma'ada ala alihi wa sahbihi wa mawala. Haqqanallahu wa iyyakum fid din walhamna rusrana wa atana min syururi anfusina. Jamaah subuh yang melakukan subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama tahmid, memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu, Allah telah memilih hambanya yang hadir melaksanakan salat subuh yang begitu berat. Andai kata kita bisa lihat setan dan malaikat bertengkar, saya lihat ya subuh ini agak kurang sedikit, kalau maghrib bisa banyak. Karena setan dan malaikat itu, malaikat ini dianggap sebagai tinggal di bagian kanan. Bangun. Setelah kita dipanggil, hayya salat, mari kita salat. Setan juga menarik tangan kiri. Jadi andai kata bisa kita lihat bertengkar siapa yang menang. Inilah seperti subuh ini memenangkan daripada malaikat itu, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu datang di tempat ini. Tapi yang dikalahkan itu setan. Menuju kemana? Pasar. Dari sana tempatnya bendera setan di sana. Kalau pergi di masjid, bendera malaikat. Allah. Justru itu bahwa benderanya ini kita memilih daripada masjid, rumahnya Allah. Bukan rumahnya siapa? Allah yang menciptakan manusia. Mengapa mesti kita enggan? Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, justru itu berbahagialah kita semua yang diundang datang di rumahnya Allah ini untuk berkomunikasi, untuk mengabdi kepadanya. Karena itulah yang perintah pertama, tidak akan dijadikan kita di dunia ini dan jin manusia kecuali menyembah. Nah, ini wajib hukumnya. Nah, dan saya sampaikan pada subuh hari ini, sebenarnya mulai daripada TK kita sudah hafal, tapi tidak apa-apa saya ulangi. Yaitu di dalam surat Saf 9 sampai 10, mengatakan bila syaitan rajim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannatin dzalikal fawzul adzim. Jamaah semua Allah telah mengajak, memanggil. Andai kata bisa kita lihat malam-malam tengahnya, andai kata bisa lihat malam-malam tengah, hai orang-orang mukmin, hai orang beriman, maukah saya tunjukkan kamu perniagaan usaha yang bisa melepaskan engkau daripada sisa yang sangat pedih? Allah mengatakan seperti itu. Nah, panggil hambanya yang beriman. Karena orang Islam ya Islam Nabi, Islam syirik, Islam pasif. Tapi orang beriman dipanggil di sini. Setelah Allah telah memanggil hambanya itu untuk bagaimana cara bisa kita lepas dari siapa? Belum kita dikubur, sudah sesuai akhir hayat kita. Dari komandan ditahui. Kalau ngesut, kalau pendidikan mati. Kenapa itu? Sisa itu luar biasa. Akhir hayat. Inilah yang perlu kita dibantu sekarang diperhatikan pada dosa ini, Pak. Jangan sampai kita hidup di atas perut bumi ini lama
Tapi mengapa kita masih gelisah, masih kita tidak tahu kematian kita nanti? Justru itu perlu kita jauh sebelumnya kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita memperhatikan ini masalah akidah, masalah iman. Itulah orang yang beruntung si Allah Subhanahu Wa Taala iman. Di dalam rukun iman itu, bapak-bapak ibu sudah tahu semuanya. Mulai TK diajarkan itu rukun iman. Syurutul imani sittah. Rukun iman itu ada 6. Pertama dulu memang diminta al-iman billah. Adalah kamu beriman kepada Allah. Tidak ada. Pertama itu. Kenapa? Karena inilah yang pokok akidah kita. Kalau kita sudah memiliki ini, biarpun sebenarnya andai kata karena sahabat Rasulullah SAW ada sahabatnya terakhir itu belum baru masuk Islam. Asar ini dia masuk menyatakan dirinya mau menerima syahadat dari Rasulullah SAW. Kira-kira asar itu suatu berkejam itu perang Sab. Tidak balas kemudian minta ya Allah, ya Rasul, saya mau masuk Islam. Ya, Rasul Islamkan ini, ya sudah Islam dibaca 2 kalimat syahadat. Tiba-tiba menjelang maghrib, dibumikan. Kalau di sana itu Pak, gembira itu kalau mau perang. Tidak sama kita di sini takut. Kayak ini perang agama, perjuangan agama itu mau mati memang orang. Berdundung, gembira. Ya mungkin beduk apa sampai mau perang. Wah, ini yang baru masuk Islam ini menghadap kepada Rasul, saya mau ikut. Ya jangan dulu, kan kamu hari. Tidak, saya mau Rasulullah. Kalau begitu Rasul mengatakan, ya kalau begitu ya ikutlah. Pendek cerita bahwa mula-mula masuk di perang Syahid itu, dialah yang pertama meninggal. Apa itu? Akibatnya dakhala jannah, masuk surga. Belum bisa, belum apa, baru 2 kalimat syahadat dibaca. Karena belum sempat kan. Justru itu inilah iman. Coba kita tidak bisa. Kalau begitu harus isu saja. Tidak. Memang itulah saya katakan tadi bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama-tama al-iman billah. Kita pertama-tama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama Rasulullah 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di Mekah memerangi daripada orang-orang syirik itu yang berhala. Menurut informasi 360 buah berhala di Mekah, di dalam Ka'bah, itu diperang. Begitu beratnya dihadapi. Bagaimana memasukkan akidah iman kepada rakyat pada basis Arab Saudi. Gimana bisa menjadi iman yang pertama? 13 tahun lamanya diperjuangkan, belum tiada salat, puasa, zakat belum ada. Jadi itulah iman yang pertama-tama. Kita perlu perhatikan bahwa iman ini yang pokok bagi kita supaya kita nanti ini aman. Karena nanti paman saya katakan tadi pada akhir hayat kita itu kita bersyahadat. Jadi kalau memang salah-salah kita beriman kepada Allah, tidak ada imannya orang gelisah. Itulah saya katakan mungkin 3 hari 3 malam gelisah, tidak bisa ucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Namanya cucunya yang mungkin dari pesantren mengajar, neneknya, mamanya, tapi tidak bisa disebut la ilaha. Kenapa? Kan memang sewaktu dia masih sehat,
tidak pernah diperhatikan, tidak ada imannya. Sangat dipengaruhi oleh setan saja. Disitulah jadi sudah tentara itu bahwa kalau pawanya sebelum meninggal, itu gelisah bingung. Lebih-lebih nanti dari kemudian. Karena sejak awalnya tidak pernah mempelajari, tidak pernah memperdalam dari akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah yang pokok bagi kita semuanya. Iman itu dibagaikan sebagai pohon mangga, umpamanya ada pohon mangga, tentu ada akarnya. Ya, mungkin batangnya salad, ya mungkin cabangnya umpamanya zakat, daunnya puasa, buahnya haji. Tetapi akarnya kalau tidak, akarnya itu layu semua tuh, Pak. Kalau umpamanya tidak disirami ini akar, itu dianggap sebagai iman pokok dalam diri kita. Kalau tidak ada iman, tidak ada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, layu semua. Inilah justru itu kita ini, Pak, ya keluar bicara di jalan Allah, itu saja yang akan disampaikan, karena kita ditagih nanti di kemudian. Kenapa kamu tahu? Kamu tidak siarkan. La yu'minu abduhu wa ta'ibu nafsi. Ya, dianggap orang beriman itu apabila tidak menyampaikan saudaranya sebagaimana untuk itu iman. Tidak mencintai, apabila tidak mencintai saudaranya bagaimana mencintai dirinya sendiri, itu tidak beriman. Kenapa? Tidak pernah diajar. Dia Tommy Baku, elok naturiya, iya, ya. Dia biarkan, tidak boleh, Pak. Mandra'am kana fayugadi biadi. Apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu rubah dengan tanganmu. Fa'illam sati, apabila kamu tidak mampu, bilisani dengan lidahmu. Toh juga tidak mampu dengan lidah, ada hafal iman, jadi tidak boleh kita lepas. Karena pertanggungjawabnya dari kemudian juga ditanya, kenapa kamu tidak sampaikan? Jadi dua, baik, kenapa kamu tidak mau belajar? Yang mempunyai pengetahuan, kamu tidak ajarkan ini, ditanya semua. Belum bergeser kaki nanti di masjid, ditanya sama orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu, ditanya semua. Jemaah yang nakasih, jadi kita mumpung kita diberikan hidup sekarang ini, mari kita mempersiapkan diri ini, jangan sampai kita lalai dalam hal ini, sampai kita diterkam oleh kematian. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Karena kematian itu tidak bisa, yang pasti jarang. Fa'iza ajalun sa'irun sa'a wa astaqrimu sa'a. Ajal itu tidak bisa ditunda satu detik pun. Tepat waktu, tidak boleh ada sokok-sokok, tidak ada. Jemaah yang Subhanahu wa taala. Justru itu marilah kita pertama-tama dulu akidah. Al-iman billah, kita beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala mengatur dunia ini. Mulai memberikan nikmat, segala nikmat yang kita sukai, Allah kepada semua. Semuanya. Tidak ada selain daripada Allah pegang kita itu. Kalau kita semua selamat. Al-imanu bil malaikati, hendaklah kamu beriman kepada malaikatnya. Itulah saya katakan. Malaikat kanan kiri, ya, malaikat rakib dan atid, manuli mencatat, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin yarah. Sedikit pun tidak bisa, tidak ada, dicatat semuanya. Ini tugas di malaikat rakib atid. Kejahatan dikerjakan dicatat juga, kebaikan dikerjakan dicatat juga. Ini tugasnya, banyak memberikan rezeki apa dan sebagainya, itu malaikat. Wajib hukumnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, bertempakir pengelatan, bertempakir malaikatnya. Ketiga, al-iman bi kutubihi, beriman kepada kitabnya, Al-Quran. Quran itu terbentang, ada tafsir di masjid-masjid itu. Mengapa kita lalaikan cara kita, pamannya antar maghrib dan bisa, jangan cerita. Ambil itu tafsir, baca-baca.
Itu kita berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah dan hambanya. Kurang tafsir. Karena nanti kalau umpamanya kita ini ditanya, kenapa tidak mau belajar? Nah, ini kepada Allah. Nah, kitab. Nah, jadi kitabnya, bukunya kita mempelajari, baca, ya artinya supaya lebih mantap kita baca. Kemudian al-imanu birusuli, beriman kepada rasulnya. Jadi kita hukumnya mengetahui bahwa ada rasulnya, ada nabinya. Al-iman bil qadar khair wa syarrihi, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Dan terakhir al-iman yaumil akhir, hendaklah beriman kepada hari kemudian. Itu 6 wajib hukumnya Pak, kita tahu. Ini rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu perlu bagi kita. Jemaah Nasional Taala, serius sekarang ini masih dapat diberi kesempatan kita untuk memperbanyak daripada iman kita, ibadah kita. Ya, sesudah itu umpamanya kita sudah beriman, barulah kamu salah. Jadi rukun urutannya juga Islam itu. Pertama syahadat, syahadat. Kedua itu iqamus shalah, mendirikan salat. Kita zakat, bayar zakat, saum, puasa, hajjul baitil sabila. Jadi itu. Jadi 2 rukun ini Pak perlu dimantapkan dan mempraktekkan. Rukun Islam itu, rukun iman itu. Nah, inilah yang perjuangan sebelum kita ini panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang Subhanahu Wa Taala, istri kita ini Pak, saling kita mengingatkan itu apa saya katakan tadi. Jadi orang yang mempunyai ilmu, orang yang tidak mempunyai ilmu, semua ditanya nanti. Kita ilmu sidik umpamanya ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang didengar disampaikan kepada anak kita di rumah. Umpamanya ibunya datang di masjid, ya sampaikan bapaknya. Kalau bapaknya datang umpamanya di masjid, disampaikan ibunya, anak dan sebagainya. Ya, karena itu kita tidak lepas, tidak boleh biarkan tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita disampaikan. Itu namanya dakwah. Bukan seperti kisah saya ini, tidak. Bapak menyampaikan apa yang didengar tadi, disampaikan, nak begini salah, begini semua. Itu dakwah Pak. Karena memang wala takum minkum ummatun yad'una khairan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, yang memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Itu tugas kita Pak. Tidak boleh Pak, bukan hanya kita saja ini. Kita semua apa yang kita ketahui dalam agama kita sampaikan anak kita supaya sampai ke hati-hati manusia, terutama akidah. Jemaah Subhanahu Wa Taala, justru kita ini keluar ini seperti ini Pak. Itu saja. Bagaimana ini untuk mengucapkan kalimat 2 syahadat. Maaf saja di daerah sini pernah saya dekat di masjid Nur Saban, ada orang tua Pak, maaf saya. Dia 2 syahadat tidak tahu, orang tua perempuan. Saya tidak tahu namanya. Belum pimpin sudah berbakati. Sudah la. Tidak tahu orang Islam. Coba. Wah, bahayanya Pak. Jadi ini kita keluar kita itu diajak untuk bersyahadat. Tidak ada lain. Bagaimana caranya nanti ke siang ini orang ditolong. Nah, begitu Pak, kalau ada tetangga kita apa dan sebagainya, tolong disampaikan, menghidupkan orang. Itu luar biasa itu pahalanya. Sama juga kita ini. Ya, jadi jangan luput daripada perintah kita menyebarluaskan daripada akidah ini. Ya, karena memang wajib hukumnya disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Jemaah Subhanahu Wa Taala, justru itu sekarang kita ini kewajiban kita tidak ada lain, yaitu bagaimana caranya kita ini menyampaikan saudara-saudara kita, pemimpin kita, supaya nanti kita selamat bersama-sama di kemudian. Karena itu tidak bergeser nanti dari kemudian, yaitu pertanyaan ini terakhir.
saya akan singgung tadi mengenai setan. Di mahsyar itu ada pengadilannya Allah. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu yang dihadapi itu ialah orang pendosa dan setan. Nah, seperti saya katakan tadi, setan itu selalu menarik untuk membuat kejahatan. Rupanya pendosa ini keberatan kepada Allah. Ya Allah, kenapa kamu tidak menciptakan setan itu sampai saya terpengaruh. Jadi ini kepada Allah tanya. Nah, jadi singkat dia sampaikan, dikumpulkan itu. Jadi orang pendosa dan setan. Dan kemudian itu Pak kentara setan. Jadi ya kalau di ini memang tidak. Ya dikatakan, nah ini diketemukan orang pendosa dan setan. Karena apa kamu pengaruhi hamba aku ini? Kamu pengaruhi supaya tidak berada. Nah, jadi tanya ini orang pendosa, kamu pernah lihat saya? Setan mengatakan persis. Kamu lihat saya seperti di dunia? Tidak. Siapa yang lihat setan? Tidak ada yang lihat setan. Kamu mendengar suara saya? Tidak. Tidak ada yang dengar. Nah, sama juga sekarang ini. Kita kalau mempengaruhi kita tidak lihat. Suaranya tidak lihat. Mengapa mesti kita betul-betul itu setan? Nah, dikatakan lagi seperti dunia, kamu di dunia melihat masjid? Iya. Jadi tanya tadi ini pendosa. Kamu melihat, kamu mendengar suara? Iya. Jadi dia melihat masjid dan mendengar suara yang dikomandangkan oleh muazzin? Iya. Kenapa tidak melakukan? Ini jadi kalah ini Pak orang pendosa kepada setan. Kalah. Kalau begitu kita masing-masing di atas sirat. Jadi jemaah masyarakat itu tadi gambaran bahwa kita ini memang tidak ada dilihat. Di sinilah kita memerang daripada itu bagaimana sampai kita ini dipengaruhi oleh yang menjemukkan. Karena inna syaitan ada mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata-nyata. Ya, tidak lepas dari kita. Jadi kalau kita tidak memerangi, kita ikut bersama-sama nanti di nerakanya Allah. Jemaah semata. Jadi sekali lagi bahwa marilah kita masing-masing belajar Pak. Belajar mendengar, banyak melihat Al-Quran, kitabnya Allah, hadisnya Allah, supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Karena itu pasti kita dapat. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan dan mari saya akhiri apabila terdapat kekurangan dari kebodohan saya, kalau kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari saya akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.